mengundang saudara-saudara sekalian untuk turut bersama saya masuk dalam perjalanan keseharian untuk pembentukan kerohanian kita, di mana kita akan praktek solitude, silence, stillness, and scripture reading. Dan satu hari per minggu kita dedicate untuk bersama Tuhan. Dengan itu kita membangun ritme hidup yang baru. Shalom semua teman-teman belajar Alkitab kita. Apa kabar semuanya? Bagaimana weekend Anda? Saya mau ucapkan Shabbat Shalom juga ke John Carol Tangku dari Jayapura. It's good that you take your Shabbat. And Andrea Declan, Shalom juga. Terima kasih untuk Jane Rimber Indi dari Meksiko. Jam berapa di sana sekarang ini? Thank you Ibu Ratna yang sudah siap dengan sapaannya kepada kami semua di sini, saya dan semua teman-teman BTS di sini. And Kerti Hendarta dari Lombok. Puji Tuhan, senang kembali bisa berjumpa dan meneruskan pelajaran dari hari Kamis ya. Hey Henny Kaila, what time is it in San Francisco? Luar biasa, kamu lagi jet lag nih katanya ya. Jam berapa di sana? And Ibu Livong, selamat siang. Aduh, sangat-sangat luar biasa Roh Kudus di dalam Ibu Livong. Ada Henny di sini apa enggak? Tetap Ibu Livong standby untuk mendengar firman Tuhan ya, untuk minum susu rohani yang murni. Wow. Look at Henny Kaila, Mama gitu lah ya. Kayak lagu The Beatles gitu ya, Mother gitu. Itu Ibu Jane Carol, happy Saturday to you too. Yes, kita semuanya merayakan kebaikan Tuhan, the grace of God. Good thing, bad thing happening, the grace is sufficient for us. Thank you so much untuk Ervit yang sudah bergabung juga, Irene Linardi yang juga bergabung untuk melayani dan mendengarkan ya Irene. And Pak Uyung, bagaimana kabarnya Cirebon? PPKM juga ya? Ke Jawa Bali kok ya, tentunya PPKM. And Mama Bella, Bambelina, bagaimana Lucas? Lucasnya tambah gemuk deh ya, berarti sehat tuh. And thank you untuk Henny Hong, kamu semakin Hong untuk melayani Tuhan, mendengar firman. And Mindheart juga melayani kita semua, Puji Lestari juga melayani. Thank you so much. Kita akan belajar banyak hari ini, kelanjutan dari spiritual journey yang akan membawa kita kepada 3 goal, becoming the great lover of God. Dan sekarang kita akan masuk, dan actually waktu kita mengalami keselamatan, yang diselamatin Tuhan, fokusnya yang mana ya? Nah, nanti ada tes Pak Ian, apa kabar Pak Ian? Weswe, nggak kelihatan Pak Ian. Dan Pak Agus Hermawan, teman kita semua dari Kenchong. And Yohana Barita Uli Eva Yanti Hutapea. Shalom Barita, panggilannya siapa? Uli atau Baritanya? Salam kenalan ya, kita siap belajar bersama. And juga Helmi Helena, Ervina To, dari kota mana Ervina? Oh dari Medan, oke. Debbie Kumaat, Debbie ada di Balikpapan apa di Jakarta ya? Thank you so much untuk semua yang melayani, terutama yang dari San Francisco tuh. Dari jam berapa sana? Jam 10 malam apa jam 10 pagi? And Ibu Yudit Manalu juga, thank you so much. Pak Antos from Russia. Wow. Good that you are still awake. What time is in Russia? Leni Salim bergabung kembali. Pak Waluyo Harjono. Iso Pak. Akhirnya iso Pak. Ini Bapak kita ini. Teman saya dari Manowari ini. Dari petingginya Bank Eksim dulu, Bank Mandiri. Waduh saya salut loh. Kita jangan kalah ya Pak sama generasi X ke bawah itu. Atau ke depan. Z, Y, Alpha. Saya salut loh. Itu pasti rukun keluarga ya. Putri-putrinya pasti membantu itu. Hai Roy, apa kabar Roy? How is Sydney? What time is it there now? Thank you so much. I think we better start. Kita mau pakai waktu sebaik mungkin. Alright?
Bapa, kami berterima kasih untuk Kau himpun kami semua. Semua karena satu tujuan. To know us so that we can know you. Mengenal diri kami supaya kami bisa mengenal Engkau. Terima kasih untuk kesabaran-Mu yang super duper duper long suffering. Dan kami akan masuk ke dalam pengajaran-Mu, mengenal suara hati-Mu sebetulnya. Mengenal emosi-Mu juga. Karena dalam setiap pembicaraan, emosi pasti keluar. Buat kami mengenal satu sama lain, lebih akrab lagi, karena kami mau punya telinga yang mendengar. Terima kasih ya Roh Kudus untuk menghembus di dalam seluruh jiwa kami yang Kau kumpulkan untuk kami berkumpul siang hari ini. Supaya kami bisa memuliakan, meninggikan, memuji nama Yesus Kristus, dan berterima kasih dan mengucap syukur sama Tuhan dalam segala situasi. God is faithful. Di dalam nama Yesus kami berdoa minta syukur. Amen. Well, Pak Ludiman, so apa kabar Horas, Pak? Baik-baik semuanya aktivitas ya. Sekarang hari ini kita mau tenang. Jadi Anda semua yang lagi di kursi masing-masing bisa melakukan slowing down, lakukan sambil dengar saya ngajar, bisa pakai breath prayers. Karena firman tuh mesti didengar dengan ada kesadaran kehadiran Roh Kudus. Jadi yang Anda dengar bukan perkataan monoton saya, tapi actually yang Anda dengar adalah Roh Kudus yang ngomong ke pribadi Anda. Sehingga Anda bisa berjumpa sama Roh Kudus di Bible Study setiap Kamis dan Sabtu. Makanya kita akan diujani sama kesaksian hidup because God visit you. Karena Tuhan mengunjungi Anda secara pribadi, in your heart. Nah, kemarin hari Kamis ya, saya tutup dengan mengatakan bahwa sekolahnya The Divine School of God, bahwa kita semua dalam school, dalam perjalanan rohani kita bersama Tuhan. Ingat ya, Jesus cuma mengatakan kepada semua orang, come follow me. Ke Matius tukang pajak, kayak ke para tukang ikan, ke dokter Lukas, all he says is come follow me. Nah, hanya kepada 3 orang itu, Andreas, Simon, Petrus, Yohanes, yang dia berkata, and I will make you fishers of men. Tapi kepada si Lewi, kepada yang lain, very short, hanya 3 kata, come follow me, mari ikut aku. Nah itu coba diterjemahkan, dicatat di dalam pikiran kita, that's an invitation. Ibu Livong bisa ngalami haus akan lapar akan Tuhan, karena Tuhan Yesus ngundang ibu. Bukan karena kehebatan kita, bukan karena kesungguhan kita, tapi karena undangan Yesus. Dan bagian kita adalah menerima. Nah, if you are humble, kita terima. Kalau kita arogan, kita pikir-pikir, what is it for me? Buat aku apa ya untungnya ikut Tuhan? No. But we all humble karena kita sudah mengalami brokenness. Kita sedang mengalami keremukan. So, keremukan itu betul-betul aset mulia bagi kita. Di Mazmur 51, doa pertobatannya Daud. Hati yang patah, jiwa yang remuk, tidak kau pandang hina. Kalau Daud mau memberikan persembahan korban-korban sapi, domba, mau kasih korban apapun mengikuti peraturan korban yang Tuhan minta, yang perlu diberikan, korban tebusan dosa, korban wangi-wangian, korban bakaran di tempat yang Tuhan pilih, he has no issue. Itu orang nggak kekurangan untuk dibakar. Tetapi yang Tuhan mau adalah bukan bakarannya, the heart how you offer that sacrifice. Hati, yang sikap hati bagaimana untuk kau berikan korban itu. Makanya dikatakan di Mazmur 51 doa pertobatan Daud waktu ditegur Nabi Nathan karena perzinahannya dia dan penipuan dia, bikin kamuflase supaya nggak kelihatan dia menghamili istrinya, staf kesayangan dia, tangan kanan dia, si Uria, dibikin mati loh Urianya itu loh. Nah, karena dia punya otoritas, he can plan anything just to cover him up. Jadi emosinya Daud itu nggak sehat loh. Today, untuk Anda bisa mengalami kesembuhan jiwa, keselamatan jiwa, atau pemeliharaan jiwa kita dapat dijalankan Tuhan Yesus. Ini kata-kata saya kutip dari Alkitab semua loh ya. Di 1 Petrus 2:25, dulu kita sesat seperti domba, tapi sekarang kita sudah kembali kepada gembala agung kita, pemelihara jiwa kita. So something is very wrong with our soul. Sampai perlu dipelihara
oleh Tuhan langsung, gak bisa oleh orang manapun. Mulai dari kita, para pemimpin gereja, para hamba Tuhan, justru kita dulu yang mesti sadar ini. Karena kalau enggak, dombanya gak bisa ngalami apa yang kalau kita sendiri gak ngalami. Right? So kita belajar bahwa in the spiritual journey, number one, Anda bisa masuk ke dalam spiritual journey because you are invited. Karena Anda dipanggil. Aren't we chosen? Bukankah kita dipanggil, dipilih? Bukan kamu yang pilih Yesus? Yesus milik kita, right? So we are chosen. Chosen to do what? To receive the invitation. Invitationnya untuk apa? To fall in love with Him. To have a loving relationship. Kalau bahasanya Peter Scazzero, loving union with God. Nah, dari seluruh tujuan kita hidup sebagai pengikut Kristus, ternyata cuma dua pegangan kita. To love wholeheartedly, dengan pikiran, kekuatan, jiwa, tenaga, badan kita, pikiran kita, love God, consume dengan the love of God. And kita responi that love of God, yang 1 Yohanes 4 ayat 19, Allah lebih dulu cinta kita, so we can love Him. And hukum yang kedua sama sepenting, seimbang, seberat, sebobot hukum pertama, love one another. Cintailah sesamamu as you love yourself. Seperti engkau cinta dirimu. And you cannot love yourself unless you know Jesus love you. Sampai Anda tahu Yesus mencintai Anda gak akan tahu. Kalau dalam perjalanan itu karena mengalami banyak padang gurun, padang belantara, is in the padang belantara, di wilderness, you are to experience a deeper and a deeper love from God. Justru di padang belantara itulah 30 tahun ya si Yesus di situ, plus 40 hari sebelum dia mulai pelayanan. Kok betah 30 tahun? Incognito, anonim, hidupnya nggak dikenal orang, and suddenly introduction dari surga waktu dia dibaptis selam, gila-gilaan loh. Allah langsung menilik dia dan mengatakan, ini loh satu-satunya orang yang adalah anakku yang aku berkenan padanya. Orang lain nggak pernah mendapat afirmasi seperti itu loh. Tapi Yesus dapat loh. So that 30 years pasti dia melakukan yang benar. Ternyata dia pupuk hubungan sebagai manusia sempurna untuk tetap mencintai Allah Bapaknya seperti waktu dia sama-sama Allah Bapa di surga gitu loh. Waktu Tritunggal itu bersatu, nggak terpecah-pecah, itu dia jaga supaya tidak ada keretakan, ada rongga-rongga kosong sampai nggak ada dipenuhi kasih Allah. Karena dikatakan di kitab Ibrani 1, Yesus is the fullness of God. Kolose gambarkan dengan surat Paulus ke jemaat Kolose, Jesus itu the fullness of the Godhead. Nah, itu hubungan dijaga sama Yesus waktu di bumi pakai tubuh debu itu, tubuh dosa. So, konklusi daripada the spiritual journey itu, Anda mesti hidup menjadi kekasih jiwanya Yesus 24/7. Dan dalam dunia 24/7, dengan digital Anda bisa turn on your digital anytime. Nah, kehadiran Allah jangan sampai mesti Allah kompetisi dong sama gadget kita. But then that's your decision. Nah, kuncinya tuh seperti ini untuk Anda bisa menerima kasih Allah yang fresh supaya jangan kayak jemaat yang ditegur di jemaat Efesus itu ya. That God is waiting on us to allow Him to love us. Aduh, yang ini nih kata to allow itu ada di bukunya Peter Scazzero ya. And ini ini udah buku kedua. Karena buku yang pertama udah diurek-urek pakai stabilo jadi hilang kata-katanya. Gitu maksudnya ya. Maksudnya biar nyaho tuh yang baca gitu loh. You know? Karena dari kepala ke hati tuh nggak segampang yang Anda pikir gitu loh. Right? God is waiting on us to allow Him to love us. Jadi Anda kalau nggak sabat, Anda kalau nggak solitude, silence and stillness, how can you give the opportunity, the chance for God to love you? Nggak bisa dong. Anda naik mobil, bensin tinggal 1/4. Tapi Anda perjalanannya masih ada 2 jam lagi. Masa Anda berdoa sama Tuhan biar nyampe? Anda kan gila kan ya? Ya Anda pergi dong ke tempat pom bensin, betul kan? And mesti diisi kembali dong tangki bensinnya, right? Sehebat-hebatnya Tuhan lakukan mujizat, tapi dia nggak ngawur kayak gitu. Kita nggak bisa assume we can make use of God the way we want it. Enggak dong. Pergi ke tempat istirahat, di situ ada pom bensin, isi. Dan waktu isi pom bensin, Anda mesti matiin mesin mobil. Nggak bisa sambil on, meledak tuh mobilnya nanti. Wait, and Anda duduk aja.
Kalau mau keluar, keluar. Supaya uapnya, bensinnya nggak masuk ke hidung Anda. Right? Nggak ada AC, nggak ada apa. You go to the cashier, bayar kasirnya itu situ. Right? Tapi kan mobilnya kan ready. Ready for drive. Drive ready kan? Nah, jadi Anda nggak stres untuk drive another 2 kilometer. Betul nggak? That's why God is waiting to be allowed for you to allow Him to love you. Nah, jadi ingat ya, untuk Anda bisa jatuh cinta sama Tuhan tiap hari itu, number 1, faith that you believe, God love you. Nomor 1, percaya Allah cinta kita. Mau situasi Anda kurang duit, kebanyakan duit, tekor, kelilit utang, dikejar preman, nggak ada masalah. Tuhan tetap cinta kita. Kenapa? Anda mesti balik ke salib dulu. Dia mati buat orang yang menolak dia, yang nggak mau tahu dia, yang dikasih Injil nggak mau, tapi He still die on the cross, menebus dosa Anda, memberi pengampunan Anda. Okay, and make you, kalau Anda terima, make you untuk menerima hidup dan hidup yang berkelimpahan, hidup kekal, hidup abadi bersama Dia. Okay, God love us. Immaterial, situasi kita secara material buruk, tapi immaterially our status is the beloved of God. Kita kekasihnya Tuhan. And His love is without string and without condition. Kasihnya Dia tanpa ikatan apapun, tanpa ada udang di balik batu. Mau Anda jahat kayak Yudas atau enggak, He still love you. He still love you. You cannot change Him. He is unchangeable. Dia nggak bisa berubah. He simply love human being. And there's nothing we can do about it. And there's nothing you cannot do about it. That will change the love of God. Nah, ini saya ambil, saya tulis gede-gede pakai tulisan tangan sendiri di jurnal maupun di buku saya. To remind supaya diukir ke otak saya. Karena kita kan ini manusia pelupa kan. Nah, begitu besar cintanya Allah kepada kita, sampai Dia bunuh anaknya yang tunggal, dikaruniakan anak yang tunggal, betul kan? Barang siapa percaya ke anak tidak akan binasa, tetapi terima hidup kekal. Betul apa tidak? Nah, saya mau tanya sekarang, waktu Yesus mati di kayu salib, itu yang dicintai cuman roh Anda atau keseluruhannya, termasuk intelek, termasuk kehidupan sosial kita, termasuk fisik kita. Kalau fisik pasti percaya ya, karena kan banyak yang sakit pada sembuh kan. Nah, oke. Jadi rohani sama fisik udah pasti. Apakah termasuk keselamatan intelektual kita, keselamatan hubungan sosial kita? Apakah termasuk kehidupan emosional kita? Yes or no? Nah, yang namanya manusia serupa gambar rupa Allah itu terdiri dari 5 dimensi itu. Ya, tanpa Yesus kan lahir pakai fisik. Dia ada rohnya, Roh Kudus. Dia ada perasaannya kan. Nah, makanya dia lahir juga nangis. Begitu loh. Oke, so ternyata keselamatan dalam perjalanan spiritual journey ini, lahir baru tuh cuman awal, cuman lahir brol begitu loh. Saya kan lagi demen ya, karena nonton ini saya jadi ngerti di Roma 8 ayat 29 bahwa seluruh ciptaan tuh mengerang sampai anak-anak Allah itu dimanifestasikan. Jadi kita ini lagi dimanifestasikan. Apa yang saya ajarkan kalian supaya manifestasi anak Allah tuh nampak di kita. Supaya bumi kembali lagi seperti awalnya di Kejadian 1 dan 2. Di mana Allah Bapa bisa bergaul sama Adam sambil nonton Adam kasih nama binatang. Binatang itu kata Yesaya 35 nanti setelah ada restorasi total. Itu singa sama domba bisa tiduran, peluk-pelukan. Kalau sekarang itu makanan siangnya si singa. Kalau nantinya restorasi, bobok berdua tidak takut sama sekali. Nah, sekarang saya nonton ada calf ya, bayi yang baru lahir dari gajah juga dipanggilnya calf, CALF. Saya tadi pagi nonton itu belalainya hilang. Ternyata dicaplok sama hiena, macan. Aduh, saya Tuhan, kenapa kok badan yang lain bisa bertumbuh kok belalainya nggak ditumbuhin? Ada rumus apa ya Tuhan ya? Kasihan loh. Karena belalai itu kalau dia waktu kecil ya, beberapa bulan gitu ya, dia tuh ada video, dia tuh ternyata belajar kenal dirinya.
Kakinya diliatin, ditendang-tendang sendiri. Terus belalainya diputer-puter kayak kitiran pesawat. Karena dia belum ngerti. Karena dia belum bisa dipakai. Sekarang ini hilang, kepotong. Jadi kalau dari jauh di foto kayak nggak kelihatan kayak elephant dong, karena nggak ada belalainya. It's so sad, you know. Tapi the beautiful thing about the herd ya, kelompok gajah ini. Jika baby calf, bayi gajah ini, kan dia belajar nginjek kakinya di tanah, belajar berdiri kuat, itu kan lahir langsung beberapa menit itu berdiri dan dibantu sama belalai mamahnya gitu loh. Karena dia hamilnya tuh 2 tahun. 22 months to 24 months. Dan dia minum susu mamanya 3 tahunan, 2 sampai 3 tahun. Ya, sekali minum susu tuh nyedotnya seliter. Nah, because he's huge. Ini binatang berapa ton. Minum air aja bisa 200 liter dia, yang dewasa. Nah, begitu si baby ini lahir, mau bersalin, itu semua kelompok gajahnya ngelilingin si mama yang mau bersalin. Begitu babynya keluar, tahu nggak ngelilinginnya? Mukanya si gajah itu ke orang. Bukannya punggungnya, ekornya ke orang. Justru mukanya ke orang. Kan pandai kan kayak begitu. Mereka sangat family linknya kuat sekali loh. Kenceng sekali hubungan papa mama gajah sama anaknya. Itu si kecil itu selalu di belakang atau di bawah perut mamanya. Dilindungi sampai dia kuat, sampai dia bisa lari-lari. Kalau dia lari-lari kepleset, maminya datang dengan langkah gajahnya, bisa langsung deket sama babynya. So maternal instingnya kuat sekali, family relationshipnya kuat sekali. How much more? Kita jangan dibandingin sama gajah dong. Justru si gajah itu mengingatkan kita untuk keluarga-keluarga, hubungan suami istri dan anak. Coba kita tuh mestinya penjaganya si gajah loh. Supaya mereka tidak jadi makanan si hiena, makanan macan tutul, makanan si serigala liar, sampai hilang belalai kan kasihan kan. Itu pada tanpa belalai dia nggak bisa ngapa-ngapain loh, nggak bisa ngambil daun, nggak bisa makan, nggak bisa nyedot air untuk minum gitu loh, karena mulutnya di bawah belalainya. So dia jadi dysfunctional. Nah tapi yang bagus dari satu yayasan ini, Sheldrake ini ditulis loh, tadinya dokter-dokternya mau bikin euthanasia tuh dimatiin pelan-pelan, ya. Tapi akhirnya yayasannya penjaga orphan, this baby orphan berkata, yatim piatu, jangan, dah. Karena aku kok ada insting dia punya the will to live is so strong, bener loh. Dia masih hidup sampai sekarang dan tumbuh gede terus dan paling nakal. Kalau muter-muter mainan mud bath, mainan di mandi tanah merah, itu harus ya, karena melindungi kulitnya dari serangga-serangga jahat. Dia tuh yang paling rahme dan yang paling suka godain temen-temennya. So di situ ditulis, amazingly, where there is a will to live, there will be a thriving life in the animal. Jadi si penjaga ini kok so empati sama si elephant ini. Bagaimana kita dengan sesama? We not supposed to learn from the elephant. I mean, itu udah kebalik saudara. Elephant supposed to learn from us, karena kita yang serupa Kristus. Nah, kalau sampai ada kata-kata yang dilematis seperti ini ya, sebagai komentar. Kenapa? Karena banyak orang tidak mengerti bahwa keselamatan tuh utuh, personnya kita itu diselamatin. Not just the spirit. Not just speaking in tongue yang dilihat tandanya. Bukan hanya karunia Roh Kudus yang dilihat. Come on people. Where is the fruit sebagai human yang serupa Kristus tuh mana? Nah itu yang dicari. And that's the emotion yang selama ini saya aja. Selama 20 tahunan pelayanan. Itu aku ignore kok. Aku tidak anggap itu ada. Jadi keselamatan itu because it's a journey, spiritual journey. Ternyata keselamatan artinya we are becoming whole and holy. Menjadi kudus itu a process, becoming. Okay? Jadi menjadi utuh dan kudus itu adalah bagian daripada keselamatan jiwa kita juga yang dibuat oleh Yesus di kayu salib. Berapa dari kalian sadari bahwa Yesus mencintai kita secara utuh, bukan hanya bagian yang kekalnya kita aja.
Nah, kalau Anda percaya Tuhan mau Anda diselamatkan utuh, roh, jiwa, tubuh, intelek, sosial, emosi, tulis bahwa bukan rohnya saja. Oke. Bukan itu aja, bukan baca Alkitabnya aja, bukan ngafalin ayat aja yang penting. No, no, no. You know, salah satu dari muridnya Peter Scazzero dari New York, dia bersaksi seperti ini. Dia tuh heran, dia bilang, kenapa kok waktu Peter Scazzero lagi ngaco gitu karakternya, pribadinya, dia sudah jadi jemaatnya. Dia bilang memang Peter Scazzero jago, kalau ngajar jago. Tetapi sampai dia ngaku terbuka, being vulnerable and broken kepada jemaatnya, jemaat tuh gak ada yang tahu bahwa dia tuh hidupnya tuh double life. Bahwa dia bisa bagus dan senang mendapat afirmasi dari jemaat. Aduh, khotbahnya bagus loh. Aduh, khotbahnya menguatkan loh. Waduh, dia senang banget tuh. Karena dia udah jual jiwanya, hidupnya total untuk melayani Tuhan. Sebenarnya dia sama istrinya. Cuman istrinya itu harus nanganin rumah, bersihin rumah, nyuci laundry, gedein bayi 4. Jadi dia kayak orang tua tunggal, ditinggal suaminya. Pas suaminya pulang kembali ke rumah dari kerja di gereja, kok ngomongnya kok nggak nyentuh anak, kok nggak peduli gantiin kerjaan, kok nggak bantu istrinya di dapur, kok nggak say nice thing, hi Gary, how are you, you know what God is doing in my life, nggak ada. Malah kalau ngomong snappy, ketus, anak merangkak-rangkak, daddy, malah udah, daddy capek. Sekarang dia bisa ngomong, anakku salah apa ya, kok saya hempaskan begitu. Dia kan nggak ngerti kalau saya tuh kecapean mentalnya, fatigue, emosinya, dia kan nggak tahu. Nah, yang paling ekstrim itu waktu gereja yang dia bangun bersama orang yang lahir baru sama dia. Saya hanya ngomong lahir baru ya, karena dia akhirnya bertobat. Orang tersebut dijaminin, dijanjiin, aku akan muridkan kamu, aku akan rawat kamu, aku akan kembangkan kamu jadi pemimpin. Sampai gerejanya berjalan 10 tahun, ketemu tiap hari aja enggak. Itu gereja jalan sendiri aja. Sekali-kali si Peter yang khotbah, sekali-kali si muridnya yang khotbah. Sampai suatu hari Peter Scazzero dengar dari desas-desus orang, kayaknya dia mau keluar gitu loh dari gerejanya Peter. Terus dia datengin, did I hear you right that I heard that you're going to leave us? No way, Jose. Dia kan orang Spanish ya, dia Spanish speaking church. No, nggak mungkin pakai bahasa Spanish ngomongnya. Nggak mungkin gue tinggalin kamu yang pimpin aku lahir baru kok. Nah, nggak taunya minggu depannya si Peter itu dapat laporan. Gereja kamu yang Spanish speaking church itu tinggal separuh. 200 orang udah pindah, ada gereja Spanish baru di seberang jalan. Dan tempatnya gak jauh, seberang jalan. Terus dia datang ke sana, terus dia bilang, puji Tuhan. So ada gereja Spanish ya, cabang baru, puji Tuhan. Dia pakai mental seperti domba kelu yang mau pergi ke tempat sembelihan, demikianlah aku. Jadi dia gak berontak-berontak, tapi dalamnya itu kayak kukusan panci mendidih, ada ngamuknya nggak keruan. Nah itu baru keluar ngamukannya waktu dia nyetir pulang. Mobil di New York itu di Queens, Brooklyn area is very busy area and poor area. Orang kalau saya udah pernah naik taksi New York, so I know what it is like. You don't want to be there. Yang keluar itu kata-kata sumpah serapah kepada supir taksi, orang yang motong dia di jalan, sumpah serapah yang dia nggak pernah pakai, keluar semua loh. Sampai ke rumah, dia lampiasin si Gary tanya, so hi Pete, how are you? So we gonna eat with the kids, blah 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 blah, or we gonna eat out ya, I'm too tired to cook gitu lah. Yang keluar tuh meludak kata-kata kasar. Dan ini bukan terjadi sekali, karena yang pertama kali si Gary hanya bengong, shock dia. Tapi setelah berjalan 2-3 tahun, si Gary udah gak tahan. Kok begini kamu di luar gereja? Satu hari lagi ada kesaksian lagi, dia begini. Ada satu putrinya tuh yang berontak. Pokoknya sekolahnya kacau lah, berantakan semua deh. Nah kan ada parents teachers meeting kan, dia gak pernah mau hadir. Dia selalu bilang dia sibuk di gereja. Kalian kenapa? Karena akhirnya dia ngaku kan, dalam IH, buku Emotionally Healthy Leader, dia ngaku.
Karena kalau di gereja, orang tuh berkata, khotbahmu bagus loh. Semuanya kasih afirmasi, dia senang sekali. Tapi kalau dia pergi ke parents teachers meeting di sekolah, yang dia dengar apa? You fail to be a parent. Kamu tidak bimbing anak. Dia nggak mau dengar itu. So itu semua dilempar ke istrinya. Sampai suatu hari istrinya nggak kuat berkata, dia lagi duduk di tempat tidur, dia bilang, I'm not going to your church anymore. I think your leadership stinks. I don't want to be led by you. I'm going to another church. Wah, dimaki-maki isinya, bla 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 bla, sebagai orang Itali gitu ya. Tapi si Garynya kalem. You can say anything you want. That's your right. I'm still going out. And you can take care of the 4 girls. Whether you want to take them to your church or go with me, I have no issue. But I am not going back. Ternyata bagi Peter Scazzero, teguran keras istrinya is the beginning of a transformation. Dari suatu spiritual journey yang stuck selama ini. Jadi dari lahir baru, Bapak Ibu sekalian, dia mentok. Nggak ada journey lagi sebetulnya. Karena dia hanya pakai fuming adrenalin cinta mula-mula, dia habisin total untuk pelayanan Tuhan. But dia nggak sadar diri bahwa salvation itu termasuk emosi dia perlu diselamatin. Nah itu mentoknya di situ. Sama dengan saya. So you have to know that God loves our whole person. Allah mencintai kemanusiaan utuhnya kita. God loves you. God loves me. Nah, satu manusia utuhnya loh ya, yang dicintai loh ya, bukan cuman rohnya aja loh. Oke. So kita mesti sadari bahwa Anda bisa lihat di slide di situ ya, bahwa Yesus itu mati supaya diri keseluruhan kita itu diselamatkan untuk menjadi substansi hakikat seorang manusia baru dalam Kristus. Makanya Anda jangan buru-buru ngomong kutip 2 Korintus 5 ayat 17. Barang siapa dalam Kristus, sesungguhnya yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Udah kelar. Jadi makanya ini kita mentok. Spiritual journey kita jadi stuck. Karena ini udah tertanam di otak kita. Oh, aku udah ciptaan baru. I speak in tongue. I speak in tongue. Aku rebah di dalam roh. Aku bisa dengar suara Tuhan. Karunia Roh Kudus bekerja. I see vision. Itu semua menjadi label. I am new creation. Tetapi pada waktu kita ngalami tantangan, kita ngalami tekanan, kita ngalami penderitaan, ya terutama ini 2 tahun we coming to the second year ya dari global pandemic COVID-19. Semuanya kan problemnya mental issue sekarang. Selama gelombang pertama dan gelombang kedua dari dari global pandemic COVID-19 ini. Isn't it? Bukankah mental issue semua problemnya? Keluarga kena di rumah, tempat kantor kerja kena, family, suami istri yang muncul jatuh cinta anak, dedicate to serving the Lord. Waduh, mengalami tekanan loh. Ya, dari gara-gara gaji dipotong, motong sekalian perasaan orang. Dilindas sekalian lah. Kata-kata tajam itu keluar semuanya. Nah, why are you surprised? Karena kita memang nggak pernah ngajarin keselamatan itu termasuk your whole being itu, whole person itu termasuk your emotion. Kenapa ini dilabaikan? Bahkan kalau dulu ya saya cerita saya juga dah. Dulu saya tuh kalau saya ini kan karena orang result oriented. Kalau ada orang air mata keluar gitu-gitu, terus udah saya godain gitu pakai lagu zaman saya dulu di disco. Feeling nothing else than feeling. Saya ketawain Cengeng amat sih, come on, move on. Ada panggilan Tuhan, ada amanat agung, move on. Kenapa kok mewah begini? There's so many things we have to do. Oke, semuanya kiblatnya ke amanat agung. But we don't know how to be a disciple. Jadi disciple-nya Yesus tuh kayak apa gitu loh. Nah, jadi jangan hanya berpikir bahwa perjalanan rohani kita tuh hanya berurusan dengan kita jadi serupa Kristus. Seperti apa? Khotbahnya dong ada urapan. Laut merah terbelah. Kayak orang buta melihat, disentuh saja bayangan kita. Bangkitin orang mati. Orang lumpuh lompat dari kursi roda. No.
Ini esensial semua. Itu terjadi itu esensial, tapi belum sepenuhnya. Tuhan Yesus menekankan seluruh kemanusiaan kita. He is interested in the whole human. Nah, jangan cuma roh jiwa tubuh. Itu salah. Saya juga tahu roh jiwa tubuh. Kan saya mendoakan orang sakit sembuh. Jiwa itu apa? Hubungan sosial itu bagaimana? Relationship dengan satu sama lain gimana? Because God tujuannya hanya dua hukumnya loh yang perlu digenapi loh. Relationship with others. Hubungan dengan sesama. Tetapi untuk bisa berhubungan dengan sesama, Anda mesti punya hubungan dengan Yesus. Dan untuk punya hubungan dengan Yesus, Anda mesti punya hubungan dengan dirimu. So there are 3 relationship yang mesti tertulis pakem afdol. How is your relationship with God? How is your relationship with you? You, me and me, saya dengan diri saya. How is your relationship with others? Nah, kalau dua yang ini dengan Allah dan dengan diri sendiri nggak beres, ya terang sama orang lain nggak beres. You cannot blame other people. Jadi tujuan dari spiritual journey bukanlah agar kita menjadi kurang manusiawi dan hanya menjadi lebih rohaniawan atau ilahi. No, that's wrong. Okay? Not to become less human and more divine. That's not the key. Okay, itu Madame Guyon nulis seperti ini, Andrew Murray, okay, Leonard Ravenhill, they all quote the same thing. Just because we are spiritual doesn't make us less human, you know. We cannot focus on just on the divinity. Jadi salvation is not to rescue us from our humanity. Aduh. Keselamatan bukan nyelamatin kita dari kemanusiaan kita. Justru kan Allah menjadi manusia. Jangan lepasin rohani kita dari kemanusiaan kita. Kalau kita manusia rohani, ya kita juga manusia emosional. Oke, karena roh yang namanya pribadi itu punya perasaan. Salvation is to redeem our humanity. Justru menebus kemanusiaan kita. Yesus ngampuni perbuatan dosa. Waktu Anda mengalami keselamatan, kita badannya nggak copot loh. Rambut saya tetap sama loh. Cuma yang sekarang agak memutih, memudar, tapi rambutnya tetap sama. Potongan, formasi rambut di mana batasnya dari dahi sampai ke batok kelapa lagi, kepala gitu ya. Itu sama, nggak berubah. Saya bersyukur loh, belum terlalu botak nih depannya, masih sama, awet asli, tulen. Gitu ya. Salvation is not to rescue us from our rambut, mata, hidung, kaki, tangan. Dan Anda tahu nggak? Bagian utama Anda yang ngerasain emosi Anda tuh bagian mana? Badanmu. Coba ya. Anda baca buku terus, rasanya matanya pegel nggak? Kayak buram gitu loh. Kriep-kriep katanya. Ya kan? Jadi rasa capek di emosi, keluarnya di mana? Anda baru tahu. Badan. Anda mau kayak merasa, kayak ada orang ngomong, kayak aku nih rasanya kayak mau flu. Gitu lah. Saya mau tanya. Anda ngomong gitu kan kerasa di hidung kan? Di tenggorokan kan? Itu kan tempatnya ngumpulnya virus tuh. Nah ya. Jadi spirituality is not grounded in humanness. Jadi gini, spirituality that is not grounded in humanness has no earthly good. Kerohanian yang tidak didasarkan berakar pada kemanusiaan, nggak ada kegunaannya di bumi. Spirituality that make us more like God, David Banner berkata seperti ini. Spirituality that make us more like God, but fail to make us more genuinely human, actually destroy our personhood. Okay, spirituality that make us more like God, but fail to make us more genuinely human, actually destroys our personhood. Kerohanian yang membuat kita tekanannya kita menjadi serupa Kristus, tapi gagal untuk menjadi manusia serupa Allah. Manusianya jangan dikeluarin ya. Tidak menjadi genuine manusia.
itu sebetulnya ngancurin orangnya. We become wacko. Ya lihat aja orang Farisi itu. So kita lihat di Kejadian 1 ayat 27. Bagaimana Allah menghormati kemanusiaannya kita. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. So complete detail sisi kemanusiaannya diurai sama Tuhan. Kemanusiaannya, sisi manusianya itu serupa gambar rupa Allah. Kemanusiaannya itu ada laki-laki, kemanusiaannya itu ada perempuan. Nah, saya mau lihat di bahasa Inggrisnya ya. So God created man in his own image. In the image and likeness of God, he created him. Penekanannya of God-nya, likeness, image of God-nya atau di manusianya itu adalah jiplakan rupa dan rupa Allah. Gambaran dan rupa Allah. Gambaran dan rupa Allah itu adanya di manusianya. Male and female he created them. Meaning baik laki maupun perempuan. Kalau dilihat orang yang tidak kenal Yesus, itu mereka bisa ngelihat, serupa Kristus loh. Wow, amazing. Jadi dari buku EHS ya, halaman 26, Peter Scazzero mengatakan seperti ini. Jadi this is what he said, waktu Allah menciptakan manusia serupa gambar dan rupa. Nah, saya ambil specifically English Bible version yang ada kata gambar and rupa, image and likeness. Nggak semuanya ada loh kata likenessnya. Nah, the gambar and the rupa termasuk itu adalah dimensinya manusia. Nah, itu terdiri dari apa? Gambar dan rupa. Satu, fisiknya, rohaninya, emosinya, bukan emoji ya, emosi saudara, intelektualnya, and sosialnya. 5. Oke, Pak Martin ya. Anda itu terdiri, jangan cuma ngomong roh jiwa tubuh. No. Kita mesti uraikan 5 dimensi ini. Fisik, rohani, emosi, intelektual, sosial. Karena hukumnya cuma 2. Love your enemy. Kasihi musuhmu. Berkati musuhmu. Itu dealing sama perasaan loh. Ada dulu bekas jemaat saya yang berkata kayak gini. Sakit Ibu Indri, sakit Ibu Indri, saya nggak bisa ngampuni papi saya. Sakit di dalam sakit, terus dia mulai muter-muter di lantai, terus saya ngeliatin. Ya namanya saya kan bukan filler ya. Satu hal bukan filler, memang waktu itu teologi saya teologi rohani kok. Yang penting ke sorga, hidup kekal. Tapi kan saya nggak peduliin sisi emosinya orang. Jadi saya bilang, coba kamu duduk ya, coba ngomong sama saya, karena saya tuh nggak ngerti apa sakitnya tuh gimana, apa yang kamu buat kok sampai sakit begitu gitu loh. Dan dia terak-terak gitu loh. Jadi saya kan mesti nunggu kan. Saya kan juga nggak pernah dimentor kan. Pak pelayanan itu bisa menanti orang jerit-jerit keluar itu suaranya gitu ya. Saya pikir tuh kerjaan fisiolog gitu loh. Ternyata gembala mesti dengar ada dombanya. Betul-betul sampai keras-keras ada ada itu juga ada ternyata saudara-saudara. Ya aku mesti belajar gitu loh. Saya bilang coba mbaknya duduk dulu dong, saya bilang gitu loh. Kamu kok sampai keras gini nih kenapa? Ada apa? Kapan rasa sakit itu timbul? Saya nanya kayak saya ngerti aja. Saya juga gak ngerti. Waktu saya mesti ngampuni papi saya itu nggak bisa, terlalu sakit. Oh begitu. Kalau saya pakai ilmu hukum dong. Hukum buku rohani. Saya bilang gini, gampang. Kamu ngomong ke dirimu aja. This is what I do. Kalau kamu disakitin orang, kata Rasul Yohanes dan Rasul Petrus ya, dua-duanya nulis nih. Kamu tuh sampai susah gak mau ngampuni orang yang nyakitin kamu. Karena kamu tuh, kata Rasul Yohanes, lupa bahwa kamu tuh pernah diampuni dosanya. Dan bukan cuma sekali ternyata diampuninya. Setiap hari Tuhan ngampuni kita. Makanya 1 Yohanes 1 ayat 9 bisa dipakai kapan saja, di mana saja. Oleh siapa saja. Tidak hanya waktu altar kau pertama kali terima Yesus. Itu pengajaran salah. Itu kayak seorang Kika Hart berkata, God love you, else God has first love you. Tapi kok diterjemahin orang kok cuma sekali doang waktu awal baru. Habis itu after that kita mesti struggling, berupaya mencintai Tuhan.
That's wrong. Tangki kita nggak ada sumber itu. Allah adalah kasih. So we need to go to Him. Kita kayak SpongeBob, inget nggak? Nah, nyedot aja kasihnya. Nah, so saya berkata, remember, waktu kita benci Tuhan, kemudian dia datang jemput kita. Terus kita terima kasihnya. Dan kita lega hatinya karena diampuni. Dengan apa yang kita terima cuma-cuma dari Tuhan, berikan ke orang yang nyakitin kamu. Dan orang yang nyakitin kamu tuh belum pernah dengar Injil. Bagaimana kamu tuntut dia seperti Yesus? Nggak bisa. Justru melalui pemodelanmu dia jadi dapat teladan. Kalau anakku aja mau ngampuni sejak dia terima Yesus, aku bisa rendah hati menerima pengampunan dia dan mau terima pengampunan Tuhan. Akibatnya penginjilan terjadi. I'm like, exercise in your mind, renew your mind, saya bilang. Remember this. Dalam kondisi kita judge sekali sama Tuhan, He forgive us loh, He choose to forgive. Dengan apa yang kau telah terima, give it to your Father. Give it to your Father. And to do that, minta tolong Roh Kudus. No other reason. Nah, itu pengertian saya dulu. So, di sini saya bagikan kepada Anda semua bahwa gambar dan rupa itu termasuk dimensi fisik, rohani, emosi, intelektual. Ini wisdom. Okay? Anda nggak pakai hikmat dunia lagi, tapi hikmat surgawi. And social life Anda, kehidupan sosialmu gimana? Nah, mengabaikan salah satu aspek yang membentuk kita sebagai pria dan wanita yang diciptakan dalam gambar dan rupa Allah pasti menghasilkan konsekuensi yang merusak. Merusak apa? Satu, hubunganmu dengan Allah, hubunganmu dengan dirimu, dan hubunganmu dengan orang lain. Peter Scazzero tulis ini di halaman 26, Emotionally Healthy Spirituality Iceberg. Oke, so saya dan Peter Scazzero menulis seperti ini. Saya ini selama ini ternyata telah mengabaikan komponen emosi dalam pencarian saya akan Tuhan selama 20 tahun. Jadi kita jadi hamba Tuhan. Saya sama sih 20 tahunan sih baru tahu ini. So yang saya kagum itu ya Ibu Jane ya. Kok kasih karunia-Nya kok nggak berkesudahan gitu loh. Saya baru bisa nyelami suratnya Rasul Paulus kepada jemaat Efesus, And the abundant grace, kelimpahan kasih karunia. Aku tuh baru ngerti kalau kita tuh baca dan dengerin emosi kita. How much emosi kita tuh rotten, so true and true. Rusak emosi kita, negatif, mudah kepahitan, mudah tersinggung, mudah tersesat, mudah ngamuk, nendang-nendang tembok, menggebrak meja. And yet God love us still. Nah, itu anugerah yang luar biasa itu. Nah, itu Anda mesti ngalami in the spiritual journey. Saya pernah khotbah kayak gini loh, saudara-saudara, kita lahir baru tuh karena apa? Efesus 2:8. By grace through faith we have been saved. Betul? Karena kasih karunia melalui iman kita diselamatkan. Itu bukan hasil kerjamu, kerasmu, tapi pemberian Tuhan. Dengan kasih karunia oleh iman kita diselamatkan. Dengan kasih karunia oleh iman kita terus diselamatkan. Dengan kasih karunia dan melalui iman kita selesai sampai kita di rapture. All by grace through faith. No other way. No other way. Nah, namun on the way, saya telah mengabaikan komponen emosi dalam pencarian saya akan Tuhan selama 20 tahun. Sehingga emosi saya tetap seperti bayi sampai semuanya dibongkar dan diubah melalui Yesus Kristus. Ternyata saya menemukan ada keretakan pada dasar rohani yang di atasnya saya membangun hidup saya. Dan diajarin orang lain. Ternyata ajaran orang lain juga bikin fondasi rohani saya retak. So waktu batu cadasmu retak, when the foundation of the building itu retak, terjadi kebocoran kasih Allah. You have nothing. Anda tahu kan kalau mobil bocor bensinnya? Anda punya rencana indah kayak apa, terplanning, tertulis di agenda, baik bensin bocor, you won't get there. Nah, yang bisa membuat Anda bisa sampai ke destiny Anda yang Tuhan berikan, if your love tank is not empty. That means your love relationship with God gak bisa stop dong. So saya tambahkan di sini perkataan dari bagus sekali ya, dari Peter Scazzero, dia tulis seperti ini. It takes courage to ask myself, what am I really
feeling loh in this situation. Anda mau kenal dirimu? Dengerin emosimu. What am I really feeling in this situation? What might be going on here? Especially when it might be a negative emotion like anger, shame, bitterness, hate, grief, jealousy, fear, or depression. Dibutuhkan keberanian seseorang. Kalau kata courage ini beda sama bravery ya. Courage di sini artinya di hadapan situasi yang akan menghancurkan reputasi kita, memalukan kita total sebagai leader terutama. Oke, di depan itu yang kita mesti hadapi dan lewati semua itu kita akan dikasih Tuhan courage, bukan keberanian tapi courage. Courage itu kalau di kitab Yosua namanya dibutuhkan ketidaktawaran hati. Hatimu jangan tawar. Kalau Anda tawar, Anda mau maju aja udah gak bisa. Saya tuh senang sekali saya lagi pelajari satu dari YouTube ya, The Bruin, the UCLA top gymnast, yang murid-muridnya tuh semua kuliah karena beasiswa. Dan mereka punya coach namanya Miss Val. She just retired after 36 years of coaching. Yang menarik adalah Miss Val itu bukan gymnast. She doesn't know how to do gymnastic. But she had a background of a ballet dancer. Namun dia bisa jadi coach the best. Suatu hari dia mendapat satu murid, Kathleen Ohasi. Beautiful. Dia dapat melakukan satu floor dance. Dia mendapat 100 juta follower yang never happened before. Itu setelah dia di coach sama Miss Val. Miss Val dulu kalau coach ngomongnya kayak gini, saya tidak digaji ya untuk menjadi pecundang, saya digaji untuk kita semua jadi pemenang. So either you shape up, rise up, or you get out of here, gitu loh. Tapi dia bilang kayaknya, tapi kalau dia ngomong gitu kok kayaknya bertentangan sama batin dia gitu loh. So suatu hari she got married, and suaminya ini coach untuk basketball player. Dan mereka teman baik sama coach almarhum John Wooden. Terus dia bilang, can you bring me to John Wooden please? I really need to have some insight from him. How to do to be the right coach. Bukan just a good but the right coach. Suaminya muter-muter, aduh gak enak. Dia orangnya sibuk lah, bla 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 bla. Dia bilang, tell me ya when you ready meet Coach Wooden, because I'm ready to meet him anytime. Nyindirnya kayak gitu sama suaminya, And so finally suaminya nyerah dan dibawalah ke rumahnya John Wooden. And he was so nice. He gave her, si John Wooden kasih 4 jam ketemu sama Miss Val. And this is how dia ajarin. When you encounter player yang sedang down, moody, yang lagi discouraged, dia bilang, you know what? I'm hired to support you, to encourage you to be the best you are. If this is your best, be happy, be cheerful. Don't condemn yourself, don't judge yourself. Let's celebrate the best you know how now. Dia ubah kata-katanya. Dia lakukan itu ke Kathleen Ohasi. Itu campuran papi Jepang, mami Amerika. Memang pendek. Seperti, ya kakinya bentuk orang Jepang lah ya. Pendek kakinya. Tapi gede gitu loh. Gede gitu kakinya. Nah itu dibully. Terus ada apa sih namanya istilahnya body shaming ya. Dia ngalami itu. Sampai dia down. Sampai dia jadi punk. And didn't want to know anything about gymnastics anymore. Tapi melalui Miss Val, personally, sekarang dia di-declare, Miss Val is my personal coach. Dia bisa Miss Val dengan kata-katanya yang membangun dan lembut. Peduli perasaannya Kathleen, rather than performance fisiknya. And performance fisiknya bangkit. Jadi orang tuh hancur sebetulnya karena emosinya terlantar. So Peter Scazzero berkata seperti ini, saya tuh mesti berani bertanya, apa sih yang kurasakan dalam perasaanku di situasi saat ini? Sebetulnya aku ini lagi mengalami apa sih? What might be going on here?
Especially when it might be a negative emotion. Kecuali terutama kalau emosiku lagi negatif, lagi ngamuk, marah, malu, rasanya ada aib, kepahitan, benci, berduka, cemburu, takut, depresif. What is going on with me? Dan dia belajar kenalan itu. And so dia kutip Richard Foster, penulis buku Celebration of Discipline. Richard Foster tulis kayak begini. Ini udah sampai penghujung ya. Nanti kita lanjutin hari Kamis ya. You need to have the book of Richard Foster. And he has the workbook. Dia berkata seperti ini, Richard Foster. The desperate need today in the world is not for a greater number of intelligent people or gifted people, but for deep people. Waduh, waktu saya baca ini, saya bilang kok kontradiksi sama perkataannya si Joyce Meyer ya. Kalau si Joyce Meyer tuh ngomong my voice is deep and I'm very deep. Itu tapi efeknya tuh kayak saya ini orang melankolis gitu loh. Jadi aku ini deep feelingnya. Jadi kan orang-orang yang nggak melankolis tuh kayak ya that's you gitu loh. Aku sih nggak perlu. Tetapi dari pelajaran dan saya ngikutin Alkitab bahkan ya dari NRSV yang si Richard Foster juga tulis komentarinya, bukunya Celebration of Discipline. You know dia ngajarin saya Immanuel Principle, the being with God. Waktu Anda lagi bersama Tuhan, tentunya emosimu dong yang hidup, emosimu dong yang aktif dong, right? Nah dia berkata, how deep? Sampai Daud bisa berkata Mazmur 42 ayat 8, deep calleth unto deep. Itulah orang yang deep. Artinya you can feel deep into your iceberg. Anda bisa merasakan kedalaman gunung es di bawah permukaanmu. So deep. So deep. And so deep is your relationship with God. Karena Yesus ada di dalam bejana itu. In deep and the depth daripada gunung esmu. Nah, saya belajar dari muridnya si Peter Scazzero. Dia ngomong kayak gini. Rick Warren ngomong seperti ini. Ini quote bagus semua ya bagi kita semua nih, Bu Jane Carroll, semua hamba Tuhan, Pak Jayadi semua, Pak Martin yang hadir, Pak Ludiman, dan terjemahan saya ditulis deh ya, atau nanti mainin lagi ya di replaynya di YouTube. Rick Warren berkata seperti ini on vulnerability, kerentanan. Kalau you want to lead from your brokenness and vulnerability, dari kelemahan dan keremukanmu, bukan dari kesuksesanmu, jangan dari accolade-mu, tapi justru dari your brokenness. Rick Warren berkata seperti ini, ministry begins with vulnerability. The more you let down your guard, semakin Anda cepat turunin tembok-tembok stonewallingmu, tembok-tembok self-defense-mu. Take off your mask. Copot topeng kerohanianmu, kekuatan rohani dan imanmu kuat. Copot coba. Share your struggle, bagikan pergumulanmu. The more God will be able to use you in serving others. Semakin Tuhan bisa pakai Anda untuk melayani orang lain. Your relationship with your God, your relationship with yourself, and your relationship with others. Lihat gak nih tiga hubungan ini? Ministry begins with vulnerability. Rentan, bukan lebih dari transparan loh. Anda punya support system, teman yang dapat dipercaya, yang mulutnya gak ember, tapi menjadi telinga gajah, menjadi pendengar saja, tapi tidak mau khotbah, tidak kasih nasihat. I got it, understand. Plus orang lagi sakit tuh nggak butuh dikhotbahin gitu loh, gitu ya. Because you're not going through it, you just listen to it. Gitu. Okay, so Anda mesti rentan, alias you need to listen to your emotion. Nah itu bagian daripada keselamatan juga. Well, karena sudah penghujung acara ini, saya mesti berhenti dulu di sini. And saya mau lanjutkan di hari Kamis. And kita akan belajar mengenal emosimu. Karena itu bagian keselamatan Yesus. Amin. Terima kasih ya Bapa kami yang baik. Namanya Papa. Papa itu ngerti perasaan anak loh. Terima kasih ya Bapak.
Kau butuh kami untuk bisa menerima kasih sayang-Mu, supaya anak-anak bisa dekat sama bapaknya. Ini bagian emosional kami. Terima kasih Kau sayang kepada kami semua di Purbalingga, di Banyuwangi, di Amerika, di Switzerland, di Hong Kong, di Singapura, di Cibubur, di Sydney, Australia, di Sorong, di Jayapura, di Medan, di Aceh. Oh Lord, we thank You so much. Di Manado, may we all experience the beautiful healing in our emotion. Karena keselamatan itu redemptive. Forgiveness to all our sin and our emotion. Kami berjanji Tuhan untuk pengalaman baru ini memuliakan Tuhan dalam segala hal. Credit belongs to You Lord. Terpujilah nama-Mu dalam nama Yesus Kristus. Amin. Well, waktu kita sudah habis. Kita mesti berhenti dulu ya Ibu Jane. Nanti dengerin lagi, nanti Kamis kita lanjutin. Everybody, Joyce, thank you so much untuk temenin saya juga di Bible Study ini. Ajak Ibu Hendy Palimpung dang. Pak Waluyo, senang sekali bisa bergabung. Kita jumpa lagi, Roy dan Jayadi. Tuhan berkati sampai hari Kamis jam 5 sore. God bless you.